Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan komposisi kelompok saya sendiri Salsabila Nauli, kemudian ada rekan saya, Stefani Celia Cahya, dan ketiga itu ada Diva Fadila Savitri. Nah, untuk kali ini kami akan mempresentasikan eee, materi yang kelima terkait boleh di-next? Oke, yang pertama terkait ekuitas dan konsep-konsep. Berantakan kali. Ulang-ulang. Rentenannya gimana sih? Ya udah Mbak, di sini aja. Nggak usah ke komposisi kelompok. Berarti di Ya sini udah, aja? ya stay di sini Heeh, aja. Berarti dari ulang aja, Sa. oke. Pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan komposisi kelompok saya sendiri Salsabila Nauli, kemudian rekan saya Stefani Celia Cahya, dan yang terakhir itu Diva Fadila Savitri. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi ekuitas dan konsep-konsep terkait. Boleh di-next? Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dan subklasifikasi ekuitas. Penyajian ekuitas dalam PT Telkom Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan, serta memastikan transparansi bagi para pemangku kepentingan. Ekuitas mencerminkan kepemilikan bersih perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban, sehingga dapat menggambarkan kestabilan uang dan juga kemampuan Telkom dalam mengelola operasional serta mengembangkan bisnisnya. Subklasifikasi ekuitas dalam PT Telkom Indonesia mencakup beberapa komponen utama, yakni modal setoran, laba ditahan, dan dividen, yang dimana masing-masing memiliki peran dalam membentuk struktur keuangan perusahaan. Boleh di-next? Kemudian masuk kepada bagian yang kedua, teori ekuitas, di mana konsep penyajian ekuitas dalam laporan keuangan satu perusahaan ini didasarkan pada beberapa teori keuangan dan akuntansi yang menjadi acuan dalam pelaporan serta analisis ekuitas. Adapun ekuitas merupakan salah satu elemen utama dalam laporan posisi keuangan yang mencerminkan kepemilikan bersih pemegang saham setelah dikurangi kewajiban perusahaan. Landasan teori yang mendukung konsep ini meliputi teori entitas, teori kepemilikan, teori residual equity, serta standar akuntansi yang berlaku seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS dan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya ada teori ekuitas dalam perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada teori kepemilikan, lalu yang kedua ada teori entitas, yang ketiga ada teori dana, yang keempat ada teori residual equity, dan yang kelima ada teori ekuitas modern. Boleh dilanjut? Relevansi riset ekuitas pada perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama, menilai kesehatan keuangan perusahaan. Riset ekuitas membantu investor memahami kondisi finansial Telkom Indonesia dengan menganalisis rasio ekuitas, laba ditahan, dan kebijakan dividen. Lalu yang kedua, meningkatkan strategi investasi. Investor membutuhkan riset ekuitas untuk mengetahui apakah saham Telkom masih undervalue atau overvalue. Yang ketiga, menganalisis dampak kebijakan bisnis terhadap ekuitas. Keputusan investasi Telkom Indonesia dalam infrastruktur digital, misalnya 5G dan cloud computing, berdampak pada ekuitas perusahaan. Yang keempat, ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas. Yang kelima, dampak perubahan regulasi terhadap ekuitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada analisis tren ekuitas PT Telkom Indonesia Persero Tbk berdasarkan laporan keuangan terbaru hingga kuartal 3 2024. Kinerja keuangan hingga kuartal 3 2024 yaitu ada 3. Yang pertama ada pendapatan konsolidasi, Telkom membukukan pendapatan sebesar 112,2 triliun, meningkat 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh bisnis data, internet, dan layanan IT yang naik 7,2%.
menjadi 67,9 triliun. Yang kedua ada EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi mencapai 56,6 triliun dengan margin EBITDA sebesar 50,5%. Yang ketiga ada laba bersih. Telkom mencatat laba bersih sebesar 17,68 triliun menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,50 triliun. Lalu yang kedua ada belanja modal yaitu capital expenditure. Yang pertama ada hingga kuartal 3 2024 Telkom mengalokasikan belanja modal sebesar 17,5 triliun atau 15,6% dari total pendapatan. Investasi ini difokuskan untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan meningkatkan pengalaman pelanggan, termasuk pembangunan BTS 4G dan 5G, pelanggaran sistem komunikasi kabel laut, serta membangun hyperscale data center di Cikarang dan Batam. Lalu yang ketiga ada tren ekuitas perusahaan. Meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, penurunan laba bersih dapat mempengaruhi ekuitas perusahaan. Laba bersih yang lebih rendah dapat mengurangi laba ditahan. Komponen utama ekuitas selain itu, investasi besar dalam belanja modal dapat mempengaruhi arus kas jangka pendek, meskipun diharapkan memberikan keuntungan jangka panjang. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas. Yang pertama, ada kebijakan dividen, yaitu pembagian dividen yang konsisten dapat mempengaruhi laba ditahan dan pada gilirannya total ekuitas. Yang kedua, ada investasi strategis, yaitu investasi dalam infrastruktur dan teknologi baru seperti 5G dan data center diharapkan meningkatkan nilai perusahaan dan ekuitas dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi makro, yaitu faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan ekuitas Telkom. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu berdasarkan dokumen yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang terus berkembang dalam era digital melalui strategi digital telco transformation. Struktur ekuitas Telkom Indonesia terdiri dari kepemilikan saham mayoritas oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 52,9%, dan sisanya dimiliki oleh investor institusional serta individu baik domestik maupun internasional. Ekuitas perusahaan mencerminkan kestabilan keuangan yang terdiri dari modal setoran, laba ditahan, dan dividen. Dalam menghadapi persaingan global, Telkom terus melakukan ekspansi melalui investasi strategis berbagai sektor teknologis, termasuk cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan atau AI, dan layanan 5G. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas Telkom mencakup laba bersih, kebijakan dividen, penerbitan atau pembelian kembali saham, revaluasi aset, nilai tukar mata uang, serta strategis ekspansi bisnis. Meskipun Telkom mencatat peningkatan pendapatan secara konsisten, penurunan laba bersih dalam beberapa periode terakhir menunjukkan bahwa investasi besar dalam infrastruktur dan transformasi digital dapat mempengaruhi arus kas dan ekuitas jangka pendek. Namun, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, GCG, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti IFRS dan SAK, Telkom tetap menjadi perusahaan yang menarik bagi investor. Selain itu, Telkom juga berkomitmen terhadap prinsip berkelanjutan (ISG) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Secara keseluruhan, strategi Telkom dalam mempertahankan ekuitas yang kuat, meningkatkan transparansi keuangan, serta melakukan inovasi di berbagai sektor digital diharapkan memastikan pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.